Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat baik, lagi dan lagi kita ketemu lagi. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah negara yang dikuasai oleh negara lain. Negara ini kami istilahkan adalah suatu tempat, yaitu hutan atau pohon, di mana pohon ini mereka ibaratnya manusia atau suku atau bangsa suku yang menempati di satu negara tersebut, dan mereka saling menonjolkan kemampuan mereka, kelebihan mereka, dan akhirnya datanglah pihak lain atau bangsa lain untuk menguasai dengan cara dia. Inilah ceritanya. Pada satu kisah di mana ada sebuah lokasi tempat, yaitu suatu tempat yang luas. Di situ terdapat banyak pohon. Maka pohon-pohon ini semuanya awalnya hidup rukun. Tetapi karena ada kepentingan dalam diri mereka, maka mereka pun mulai membuka satu sikap atau satu percakapan yang menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri. Saat Tuhan menceritakan, anggap saja namanya si Badul. Badul bercerita, "Hai, kamu kenapa datang ke sini? Aku kan sudah duluan di sini." Maka anggap saja pohon yang kedua adalah si Teddy. "Apa? Ini kan tanah bebas, bukan dimiliki oleh satu orang. Ya terserah aku lah, aku mau tinggal di sini. Yang penting aku tidak mengganggu kamu." Maka si Badul pun berkata, "Oh, tapi kan aku sudah awal di sini. Harusnya kamu itu izin sama aku." Teddy pun bilang, "Mengapa aku harus izin sama kamu? Tidak ada manfaatnya izin sama kamu atau tidak, sama saja. Yang penting aku hidup tidak mengganggu kamu." "Ah, ya tidak begitulah. Itu kan cara kamu. Cara aku berbeda. Mestinya kamu izin sama aku. Kan ini adalah wilayahku." "Ah, jangan begitulah. Wilayah itu sama saja. Yang penting kita bagaimana hidup rukun." "Ah, tidak boleh begitulah. Masa kamu seperti itu? Emangnya kamu ini siapa ngatur-ngatur aku?" "Loh, aku juga sama dengan kamu. Aku ingin hidup layak seperti kamu. Biarpun di mana saja. Yang penting aku pengen hidup. Tidak pengen membuat permusuhan. Tidak pengen membuat perkelahian." Kamu ini sudahlah hidupnya numpang, tinggal di tempat saya, tidak izin. Malah sekarang kamu berbuat sesuka hatimu seakan kamu ini orang yang hebat. Aku tidak terima dengan cara-cara kamu." "Udah, jangan seperti itulah. Kalau kita ini saling berkelahi, nanti kita akan rugi sendiri. Bagaimana mungkin satu tempat dikelahikan hanya gara-gara ingin menguasai satu tempat yang lain? Hendaknya itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kita mesti harus menjaga kekompakan, biar makhluk-makhluk yang lain tinggal di sini menjadi enak, nyaman, tidak merasa dirinya ini merasa lebih daripada yang lain." Kamu ini cerita aja. Kamu nyaman, kamu baru datang. Kalau aku kan sudah lama di sini. Akulah penguasa di sini. Maka tiba-tiba pohon yang lain pun datanglah. Dia sebagai ali, pohon ari
ini Tuhan yang sangat bijaksana. Maka dia pun berkata, Hoi, ada apa ini? Kenapa kalian ribut saja? Saya dengar dari tadi kamu ini kok ribut saja, ada apa? Si Badul kemudian bercerita, inilah dia datang barusan ini, sudah mau ngatur-ngatur sok-sok suci, sok benar. Ya maksudnya begini, saya itu menginginkan tidak usah kelahi. Saya juga tempat di sini, tinggal di sini sama-sama, biarpun saya tumbuhnya baru. Tapi kan saya tidak menginginkan perkelahian. Oh begitu. Sebenarnya itu bagus saran Teddy itu. Janganlah begitu Dul. Nanti kalau kita ini ribut saja, maka kita akan menjadi tidak kuat. Kita saling berkelahi. Akhirnya yang menguntungkan orang-orang lain, makhluk-makhluk lain. Kan sebaiknya kita bersatu saja. Kalau kita rindang, maka banyak burung-burung datang ke sini. Mereka berkicau, bernyanyi dengan riang. Aku tidak percaya omongan kalian ini. Maka tiba-tiba datanglah manusia-manusia, entah dari mana datangnya. Dia pun berbincang-bincang. Hai, ayo kita membuat luas lapangan ini. Kita tebangi pohon-pohon. Kita akan bangun proyek-proyek. Kita akan membuat suatu tempat yang sangat indah, diisi dengan bangunan-bangunan dan lain sebagainya. Ayo. Nah kan, itu ada orang tuh. Manusia itu memang brengsek. Dia mau menghancurkan daripada pohon-pohon. Dia akan menopang kita. Nah inilah akhirnya kita pun akan menjadi musnah gara-gara kita sendiri berkelahi. Ayo, kita tebangi satu-satu. Maka akhirnya pohon-pohon itu pun ditebang satu demi satu. Dan tidak tersisa satupun pohon yang ada di situ. Sehingga dulu pohon-pohon itu yang sebenarnya rindang, penuh dengan pepohonan yang hijau, burung-burung datang bercengkrama di situ dengan senangnya, dan semua binatang di situ semua hidup dalam keadaan damai. Tetapi karena pohon-pohon itu sendiri saling mengejek, saling memaki, saling menghina, akhirnya mereka tidak kuat. Akhirnya mereka pun dimusnahkan oleh makhluk namanya manusia yang datang entah dari mana, yang dia menguasai daripada tempat itu. Dan akhirnya tempat itu telah habis oleh tangan-tangan manusia untuk memuaskan daripada keinginan mereka. Oleh karena itu, keuntungan apapun apabila manusia ini sudah berpikir dengan hawa nafsunya, maka dia akan menguasai seluruh apa yang diinginkannya. Hadirin, inilah contoh dalam kehidupan kita. Maka kita bersatu padu di dalam menegakkan persatuan kita di negeri kita. Jangan sampai kita mudah dipecah belah. Jangan sampai mudah kita diadu domba, yang pada akhirnya kita tidak mendapatkan keuntungan, tetapi kita yang buntung, kita yang rugi. Generasi-generasi kita akan hilang, akan berganti generasi yang lain yang dikuasai oleh manusia-manusia yang lain. Hari ini apakah kita sadar bahwa kita, bangsa kita, Indonesia ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja? Kita mesti harus menyadari pentingnya daripada persatuan, membangun satu pemikiran yang mantap. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jangan memikirkan tentang perbedaan-perbedaan yang menyebabkan perpecahan. Tetapi marilah kita pikirkan bahwa persatuan itu lebih penting. Perbedaan itu pasti ada, tetapi janganlah diperuncing perbedaan itu.
Karena setiap perbedaan yang senantiasa diruncing-runcingkan, ditajam-tajamkan, akan menyebabkan kelemahan dalam diri kita masing-masing. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita akan menghadapi masalah yang besar apabila kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Kita tidak perlu meminta bantuan daripada negara lain untuk menyelesaikan masalah kita, karena kita bisa menyelesaikan masalah kita asalkan kita benar-benar bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya, menghindarkan daripada perbedaan-perbedaan yang sedikit. Jangan dipertajam, jangan diperuncing. Selesaikan dengan sebaik-baiknya agar negeri ini maju karena pemikiran kita, hebat karena pemikiran kita, bersatu karena pemikiran kita bersama, bergotong royong. Negara yang Pancasila mengutamakan kepada ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana Pancasila Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bagaimana keadilan dalam kehidupan, dan kemudian sosial dalam bersosialisasi kehidupan kita, saling menjaga persatuan, saling mengingatkan, bersatu, hidup sosial, bergotong royong, berkeadilan, dan saling mensejahterakan. Hidup negara kita, hidup negara kita. Kita adalah negara yang hebat, kita adalah negara yang luas, kita adalah negara yang ditakuti oleh dunia apabila kita bersatu. Tetapi apabila kita tidak bersatu, pasti kita akan dikuasai oleh negara-negara lain, negara yang ingin mengambil harta-harta kita, mengambil kekayaan daripada negeri ini, sumber alam yang begitu banyak. Kita tidak mendapatkan apa-apa, tetapi kita akan menderita selama-lamanya. Kenapa? Karena kita tidak bersatu, pemimpinnya tidak bersatu, pemimpinnya tidak memikirkan ibarat rakyatnya. Begitu juga rakyatnya tidak mau tunduk kepada pemerintahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kita untuk senantiasa bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.